Langkah hukum yang menyeret nama mantan Menpora Roy Suryo dan Dr. Tifa kembali memanas dan memicu polemik baru di ruang publik. Keputusan pihak kepolisian yang mengabulkan penangguhan penahanan terhadap keduanya sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satu kritik paling menohok datang dari advokat senior Egy Sujana. Tak tanggung-tanggung, Egy secara belak-belakan menyoroti kebebasan sementara yang kini dinikmati oleh kedua tokoh tersebut. Menilai adanya kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan, Egy Sujana bergerak cepat dan mendesak pihak kejaksaan untuk segera mengambil langkah ekstrim, yakni jebloskan kembali Roy Suryo dan Dr. Tifa ke dalam tahanan saat berkas dilimpahkan. Lantas, apa saja poin-poin kebebasan yang membuat sang advokat meradang? Mengapa ia begitu yakin langkah hukum yang diambil pihak Roy Suryo tidak akan berarti apa-apa? Inilah 5 kritik pedas dan menohok dari Egy Sujana yang siap menguliti tuntas kebebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kita bedah satu persatu. Status Roy Suryo dan Dr. Tifa yang melenggang bebas dari balik jeruji besi berkat penangguhan penahanan kini berbuntut panjang. Langkah ini dinilai di luar kewajaran. Egy Sujana secara terang-terangan melayangkan tamparan keras. Ia mempertanyakan ada apa di balik sikap melunak kepolisian. Menurut Egy, keputusan membebaskan sementara kedua tokoh ini sangatlah janggal dan tidak biasa, terutama jika melihat betapa masifnya sorotan publik dan besarnya skala kasus yang menjerat mereka. Egy secara berani menyoroti masalah objektivitas penegak hukum yang dianggapnya tebang pilih. Lantas, mengapa Egy Sujana melihat ada keanehan di balik kebebasan ini? Ya, itu dalam dunia hukum biasa ya. Cuma ada yang menjadi janggalnya itu proses gitu. Maksudnya polisi dengan jaksa nggak mungkin nggak ada omong-omong untuk sampai jadi P21. Kalau nggak benar pindahin lagi, balikin lagi. Itu namanya P19. Jadi belum lengkap gitu. Nah, kalau sudah lengkap dan masuk untuk sampai ke pengadilan itu namanya P21. Pertanyaan seriusnya, apakah jaksa dan polisi nggak ada omong-omong, nggak ada pembicaraan, nggak ada diskusi, nggak ada dialog, nggak ada saling melengkapi data dan lain sebagainya? Nggak mungkin. Nah, jadi yang saya dengar sudah confirm P21, harusnya kan Pak Dirkrimum yang saya lihat menitipkan Roy dan Tifa kepada kejaksaan untuk diteruskan penahanannya, bukan ditangguhkan. Nah, itu satu persoalannya. Yang kedua, memang ditangguhkan, tapi jangan diartikan bebas. Proses jalan terus, sidang kan jalan terus nanti ini hari Selasa atau apa ya. Yang selanjutnya lagi, bahwa dengan ditangguhkannya itu ada syarat. Satu, tidak menghilangkan barang bukti. 2, tidak mengulangi perbuatan. 3, tidak melarikan diri. Kan gitu. Egy Sujana mendesak pihak kejaksaan untuk tidak berkompromi dan segera menjebloskan kembali Roy Suryo serta Dr. Tifa ke balik jeruji besi begitu berkas perkara dilimpahkan. Bukan tanpa alasan, Egy menilai sikap kedua tokoh ini sudah keterlaluan dan terang-terangan melecehkan wibawa hukum. Bagaimana tidak? Bukannya menahan diri setelah mendapatkan penangguhan penahanan, mereka justru dianggap melakukan perbuatan berulang dan tetap asyik berkoar-koar melempar narasi di berbagai media. Bagi Egy, ini adalah pembangkangan hukum yang tidak bisa ditoleransi demi tegaknya rasa keadilan masyarakat. Nah, saya melihat dalam praktek, Roy, Tifa tampil di TV, podcast sana, podcast sini. Itu kan perbuatan itu yang dilakukan selama ini. Itu yang menjadikan dia jadi tersangka. Kok diulangi lagi? Nah, apakah jumawa karena ada perlindungan politik dari kekuasaan? Nah, itu bahaya. Berarti melecehkan hukum gitu.
Jadi saya kira begitu. Ini saya ingatkan jaksa jangan cicing wae, harus tegur ini. Kalau perlu tangkap lagi dong. Kan nggak sesuai dengan perintah jaksa sendiri. Kan jaksa waktu ngelepas saya lihat tuh. Jangan ulangi lagi, jangan gunakan barang bukti, dan jangan melarikan diri. Ini dilanggar oleh Roy dan Tifa. Tapi kenapa nggak berani bertindak? Ada kekuasaan yang sudah merasa dilindungi oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa itu, Pak? Mungkin Ya kan dulu disebut sama Tifa, gimana sih kan? Iya, selain itu mungkin ada Ya, partai tahu. lagi? Selain itu tidak ada yang punya pengaruh. Oke. Jadi bukan karena ada dijamin 50 orang, ya enggak lah. Nggak ada 50 orang pun, tidak mengurangi hormat ya teman-teman saya semua itu. Nggak ada artinya. Kenapa? Kalau presiden bilang tangguhkan, ya tangguhkan, walaupun nggak ada jaminan. Selama ini publik disuguhkan dengan berbagai narasi bombastis yang dilemparkan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dengan percaya diri menyebut klaim ijazah tersebut 99% palsu. Namun bagi Egy Sujana, semua itu tidak ada gunanya jika hanya menjadi konsumsi media sosial. Gerah dengan kegaduhan yang terus menggelinding di ruang publik, advokat senior Egy Sujana akhirnya melempar tantangan terbuka yang sangat mematikan. Dengan nada menohok, Egy meminta Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk berhenti sekadar berkoar-koar atau mencari panggung di depan kamera. Mampukah Roy Suryo dan Dr. Tifa menjawab tantangan maut ini, atau justru klaim mereka akan rontok di meja hijau? Apabila Roy sudah yakin 99% Jokowi ijazahnya palsu, mestinya dia bersegera ke pengadilan, atau sebelumnya dia gugat ke pengadilan. Kan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah justru dia tidak mau diadili. Kan anomali. Anda sudah nyebut 99,9%. Konsistenlah, buktikan breakdownnya dengan metode. Apa bandingannya, ijazah siapa dan yang mana? Anda nggak pernah lihat ijazah asli Jokowinya, ya toh? Yang kedua, adakah Anda pernah masuk ke laboratorium forensik? Yang ketiga, saksi-saksinya. Konsisten di situ. Jangan nanti katanya. Dan ini menurut perkiraan saya, ini nggak bisa dong. Kan Anda udah nuduh 99,9%. Nah, sebaliknya buat Jokowi yang terhormat, Bapak Joko Widodo, jangan nggak datang ke pengadilan. Bawa aslinya. Case close. Tutup udah kasus ini. Udah energi kita udah banyak yang luka, sakit hati, udah ngeblok A, kelompok B, ya, dan seterusnya. Akhirnya rasa persatuan bangsa ini terkoyak lah. Walaupun masih dalam sifatnya substansi, belum dalam arti formal pecah seperti Jerman dulu, Jerman Barat, Jerman Timur. Terlalu jauh lah. Ini baru antar kelompok aja. Tapi itu tidak bagus buat persatuan bangsa kita. Dan tidak baik juga untuk hubungan kemanusiaan, apalagi apabila dia sama-sama muslim. Kan 3 hari nggak omongan kan nggak boleh. Ini kurang dipikirin ya hadis-hadis ini. Malah nuduh orang pengkhianat, pecundang, tuyul, maki-maki, ngomong di postes, fitnah-fitnah, terima uang, tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa data, tanpa saksi, dan yang paling penting, tanpa putusan pengadilan. Nasib mujur tampaknya sedang berpihak pada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Alih-alih merenungi nasib di balik jeruji besi, penangguhan penahanan yang mereka dapatkan justru membuat keduanya bisa kembali menghirup udara bebas. Kondisi inilah yang memicu sentilan maut dan satir dari advokat senior Egy Sujana. Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, Egy melontarkan sindiran yang sangat menohok. Ia menyebut bahwa setelah lolos dari penahanan, Roy Suryo dan Dr. Tifa kini tengah asyik bersantai dan menikmati angin sepoi-sepoi kebebasan semu mereka.
Sebuah tamparan psikologis yang mengingatkan semua orang bahwa status hukum mereka sama sekali belum selesai. Egy menilai kebebasan sementara ini telah membuat mereka terlena, seolah-olah perkara besar yang menjerat mereka menguap begitu saja. Seberapa tajam sindiran angin sepoi-sepoi ini menusuk kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kita anggap ya binatang, monyet misalnya, naik pohon kelapa. Kalau digobrek-gobrek, dia bertahan, kuat. Tapi kalau didiemin, dikasih kesempatan, dia agak kena spoi-spoi angin, bisa jatuh kalau dia pas tidur. Jadi ini lagi berjalan teori spoi-spoi dan teori layang-layang. Nah, jadi kalau layang-layang itu ditarik, diulur, ditinggiin, turunin lagi. Ini lagi diulur, dikasih ini dulu, nggak ditinggiin, untuk mencegah frekuensi yang lainnya tidak tergerak bumi, dan juga bisa nutupi kasus-kasus lain. Untuk MBG kayak apa kita nggak tahu lah ya. Berarti memang sengaja ada dugaan seperti itu. Iya, ini kan analisa, analisa ya salah, bikin aja analisa baru lagi, jangan saya disalahin dong, namanya analisa, ya kan? Saya nggak nyebut siapa kok. Jadi poin pentingnya itu ada teori spoi-spoi, ada teori layang-layang, ya, dan juga yang ketiga teori film. Di mana-mana film ujungnya itu jagoannya menang, ujungnya. Nah, kalau jagoan di sini adalah pemerintah, nanti pasti representasinya putusan hakim kita lihat. Walaupun itu berdiri sendiri dengan teori trias politika kan, yudikatif, eksekutif, legislatif. Tapi kan nggak mungkin nggak lepas dari eksekutif pengaruhnya ya. Jadi karena itu lihatlah, ini sedang berjalan, teori spoi-spoi sedang jalan, teori layang-layang sedang jalan, dan nanti akhirnya filmnya ini jagoannya pasti menang. Artinya Roy jangan jumawa atau apa ya, mesti dihukum lah. Karena dia harus buktikan 99% metodenya apa, dia bisa sampai 99%. Data pembandingnya, alatnya apa. Kemudian dia pakai saksi-saksinya siapa kok. Siapa yang menyatakan 99%? Masa Roy sendiri? Apa benar peneliti begitu? Mesti ada lembaga yang akurat untuk, oh iya benar 90,9%. Nah di sini Roy akan kerepotan di metodenya. Perlawanan hukum balik yang coba digulirkan oleh kubu Roy Suryo lewat jalur pra-peradilan atau prapit, alih-alih bikin gentar justru panen cibiran. Langkah ini disebut-sebut sebagai jurus pamungkas untuk menggugurkan status hukum yang tengah berjalan. Namun di mata seorang advokat senior sekelas Egy Sujana, manuver tersebut tak lebih dari sekadar riak kecil yang sia-sia. Egy Sujana memandang sebelah mata upaya prapit yang diupayakan oleh mantan Menpora tersebut. Secara belak-belakan, Egy menyatakan keyakinannya bahwa gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo sama sekali tidak bernilai. Mengapa Egy Sujana begitu yakin dan berani menyebut prapit Roy Suryo tidak bernilai sama sekali? Kalau dia mau prapit, bagusnya dia ditahan. Sebab kalau prapit sekarang udah bebas, nilai prapitnya apa? Apa nilai prapitnya? Nggak ada. Paling maki-maki polisi atau tegur polisi yang nggak bener, misalnya. Tapi kalau dia nanti ditahan dulu sama jaksa, baru dia ngajuin prapit, keren, bisa tersangkanya bebas. Gitu. Sekarang enggak dong, tetap tersangka karena sudah dilimpahkan ke jaksa, bukan lagi kewenangan polisi. Itu jangan lupa. Nggak bisa dia terus minta gugurin tersangka, ya nggak bisa, orang udah di jaksa, dia nggak gugat jaksa. Budi Pak. Wanimal wakil, Allah Akbar. Jangan lupa, kita masih punya 3 pejuang yang harus diselamatkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.